Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang studi kasus sistem pendukung keputusan, yaitu menentukan merek pakaian terbaik menggunakan metode TOPSIS. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sistem pendukung keputusan. Kemudian selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama yaitu Muhammad Bagus Deva Pratama dengan NIM 202053020. Kemudian yang kedua ada Putri Kusnul Khotimah dengan NIM 202053133. Kemudian yang ketiga ada Uliatul Ulumiyah dengan NIM 202053147. Kemudian yang keempat ada Doni Indra Pramana dengan NIM 202053153. Kemudian yang kelima ada Muhammad Abdul Latif dengan NIM 202053154. Kemudian langsung saja penjelasan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya Putri Kusnul Khotimah, NIM 202053133. TOPSIS, Technique for Order Preference Based Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. TOPSIS banyak digunakan dengan alasan: 1. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami. 2. Komputasinya efisien. Dan 3. Memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Selanjutnya, prosedur TOPSIS. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan TOPSIS, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. 2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. 3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. 4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang terakhir, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Selanjutnya, sini ada rating kinerja. Ada TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif AI pada setiap kriteria JJ yang ternormalisasi, yaitu RIJ sama dengan XIJ per sigma MI sama dengan 1 X IJ pangkat 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Deva Pratama dengan NIM 202053020. Solusi ideal positif dan negatif. Solusi ideal positif atau A+, dan solusi ideal negatif atau A-, dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi atau YIJ sebagai berikut. Dengan rumus YIJ atau rating bobot ternormalisasi sama dengan WI RIJ, di mana WI adalah nilai setiap bobot preferensi dan RIJ adalah nilai dari solusi ternormalisasi. Solusi ideal positif atau A+ sama dengan Y1 plus, Y2 plus sama dengan YN plus. Kemudian solusi ideal negatif atau A- sama dengan Y1 min, Y2 min sama dengan YN min.
di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan M, dan J 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N, dengan hasil max rating bobot ternormalisasi jika J adalah atribut keuntungan, dan min rating bobot ternormalisasi jika J adalah atribut biaya. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut. DI plus dengan akar YI plus min IIJ, di mana untuk menentukan jarak antar alternatif dengan solusi ideal positif dilakukan dengan perhitungan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dengan jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal negatif, di mana untuk menentukan jarak antar alternatif dengan solusi ideal negatif dilakukan dengan perhitungan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif. Nilai preferensi. Nilai preferensi untuk setiap alternatif atau VI diberikan sebagai berikut dengan rumus VI sama dengan DI min per DI min plus DI plus, dengan keterangan VI adalah nilai preferensi untuk setiap alternatif dan DI min adalah jarak alternatif dengan solusi ideal negatif, sedangkan DI plus adalah jarak alternatif dengan solusi ideal positif. Perkenalkan, nama saya Auliatul Lumia dengan NIM 2020-3147. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan cara menghitung di Microsoft Excel untuk menentukan merek pakaian terbaik menggunakan metode TOPSIS. Cara pertama yaitu mendefinisikan alternatif serta nilai terhadap kriteria yang dibutuhkan. Di sini mereknya yaitu H&M, Zara, Uniqlo, dan Nevada. Alternatif H&M kodenya K1, alternatif Zara kodenya K2, alternatif Uniqlo kodenya K3, alternatif Nevada kodenya K4. Kriteria dan bobot. Kode C1 kriteria kain, bobotnya 0,52, jenisnya keuntungan. Kode C2 kriteria harga, bobotnya 0,27, jenisnya biaya. Kode C3 kriteria tahanan, bobotnya 0,15, jenisnya keuntungan. C4 kriteria kenyamanan, bobotnya 0,06, jenisnya keuntungan. Keuntungan yaitu jika nilainya semakin besar tentu makin baik, dan biaya jika nilainya semakin kecil tentu makin baik. Adapun jumlah dari bobot ini, cara penghitungannya yaitu menggunakan rumus sum. Kita ketik sum dalam kurung, kita blok C1 sampai C4, terus lalu tutup kurung, klik enter, maka hasilnya akan otomatis keluar. Jadi bobot dari C1 sampai C4 yaitu 1. Selanjutnya yaitu nilai alternatif. Nilai alternatif K1 ini merek H&M, kriterianya C1 itu kain, C2 nya itu harga, C3 nya tahanan, C4 nya kenyamanan. H&M kainnya 5, harganya 200.000, ketahanannya 4, kenyamanannya 4. Zara kainnya 4, harganya 250.000, ketahanannya 3, kenyamanannya 5. K3 Uniqlo kainnya 5, biayanya 380.000, ketahanannya 3,
penyamanannya 5. K4 Nevada, kainnya 4, harganya 300.000, ketahanannya 3, kenyamanannya 5. Kedua yaitu mempersiapkan materi keputusan dan menormalisasi materi keputusan. Kita menggunakan rumus SGRT. C18 ini dari alternatif K1, C19 ini alternatif K2, C20 ini alternatif K3, dan C21 ini alternatif dari K4. Caranya, alternatif K1 pangkat 2 ditambah alternatif K2 pangkat 2 ditambah alternatif 3 pangkat 2 ditambah alternatif 4 ditambah di pangkat 2, lalu kita enter, maka hasilnya akan muncul. Terus selanjutnya cara menghitung C2 sama seperti penghitungan C1. Di sini D18 ini K1 200.000, D19 K2 250.000, D20 K3 380.000, D21 K4 300.000. Caranya SGRT kriteria ini 200 ini pangkat 2 ditambah 250 pangkat 2 tambah 380.000 pangkat 2 ditambah 300.000 pangkat 2, lalu kita enter, hasilnya akan muncul. Begitu ya cara menghitungnya, seperti yang C1 sama C2, maka C3 dan C4 sama seperti ini. Terus selanjutnya yaitu kita menggunakan rumus ini. C1 alternatif 1 kita dapat dari alternatif C1 dibagi dengan nilai C1. Sebelumnya kita harus kasih ini dulu, nilainya tidak berubah. Terus kriteria C2-nya ini 200 dibagi C2 ini, lalu kita enter, hasilnya akan muncul. Begitupun dengan C3 dan C4. Dari C3 itu dari nilai alternatif K1 ini, C3 ini dibagi sama C3 nilai. Untuk 4 juga sama, C4 nilai alternatif ini dibagi sama nilai ini, maka kita enter, hasilnya akan keluar. Kenapa harus kita kasih simbol tular ini ditambah ini? Agar ini dihapus. Kita
maka kita tinggal blok ke bawah, maka hasilnya akan otomatis keluar. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif dengan NIM 2020-53154. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk nomor 3 dan nomor 4 mengenai perhitungan yang berkaitan dengan studi kasus menentukan merek pakaian terbaik menggunakan metode TOPSIS. Untuk nomor 3 yaitu membuat metrik keputusan yang ternormalisasi terbobot dengan menggunakan rumus VIJ sama dengan WJ dikali RIJ. Di sini ada tabel yang menunjukkan alternatif K1, K2, K3, K4 dengan kriteria C1, C2, C3, C4. Dan di sini adalah hasil perhitungannya, yang merupakan hasil perkalian dari nilai pada tabel nomor 1 dan tabel nomor 2. Seperti operasi ini, seperti nilai ini yang merupakan hasil dari perhitungan kolom H9 dikali C29. H9 yaitu pada tabel nomor 1 dengan kode C1 dengan bobot 0,52 dikalikan dengan C29 yaitu dengan alternatif K1 dan kriteria C1 menghasilkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk yang lainnya menyesuaikan dengan alternatif dan kriteria masing-masing. Seperti pada hasil ini yang merupakan perkalian antara kolom H10 dikali D29. H10 yaitu pada tabel nomor 1 H10 dengan kode C2 sesuai dengan kode C2, kemudian dikalikan dengan tabel nomor 2 yaitu D29 yaitu alternatif K1 dan kriterianya adalah C2 menghasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk alternatif K1 dan kriteria C3 menggunakan operasi H11 dikali E29 yaitu H11 yaitu kode C3 dengan nilai 0,15 dikalikan dengan E29 yaitu alternatif K1 dan kriteria C3 menghasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk ini merupakan operasi dari H12 dikali F29, H12 dikalikan dengan F29. Nah, ini menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya merupakan operasi dari H9 dikali C30. H9 dikalikan dengan C30. Menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah hasil dari operasi H10 dikali D30. H10 dikalikan dengan D30. Menghasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya merupakan perkalian dari kolom H11 dikali E30. H11 dikalikan dengan E30. E30 menghasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya adalah perkalian dari H12, kolom H12 dikalikan dengan F30. H12 dikalikan dengan F30. F30 menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya merupakan hasil dari perkalian H9 dikali C31. H9 dikalikan dengan C31. C31 menghasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya ada kolom H10 dikali D31. H10 dikalikan dengan D31. D31 menghasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian di sini ada operasi H11 dikali E31. H11 dikali E31. H11 dikalikan dengan E31. E31 menghasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian
Yang selanjutnya ada hasil dari perkalian H12 dikalikan dengan kolom F31. H12 dikalikan dengan kolom F31. Menghasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya, menyesuaikan lagi, yaitu dengan alternatif K4 dan kriteria C1, merupakan hasil perkalian dari kolom H9 dikalikan dengan C32. H9 dikalikan dengan C32. C32 menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian di sini pada alternatif K4 dengan kriteria C2 merupakan hasil operasi dari kolom H10 dikalikan dengan D32. H10 dikalikan dengan kolom D32. D32 menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya pada alternatif K4 dan kriteria C3 merupakan hasil perkalian dari kolom H11 dikali E32. H11 dikalikan dengan dikalikan dengan kolom E32. E32 menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu pada alternatif K4 dan kriteria C4 merupakan hasil perkalian dari kolom H12 pada tabel 1 dengan dikalikan dengan F32 pada tabel nomor 2 menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu mencari matriks solusi ideal positif dan negatif, di mana positif merupakan keuntungan tertinggi dan biaya terendah, sedangkan negatif memiliki ciri-ciri yaitu keuntungan terendah dan biaya tertinggi. Nah, kita coba perhatikan pada tabel nomor 4 ini. Di sini ada positif dan negatif dengan kriteria C1 untuk menghitung keuntungan, kemudian C2 menghitung biaya, kemudian C3 menghitung keuntungan, dan C4 untuk keuntungan. Kemudian untuk operasi perhitungannya menggunakan rumus max, yaitu nilai tertinggi. Untuk menghitung solusi ideal positif pada kriteria C1, operasinya adalah max yaitu nilai tertinggi dari C37 sampai dengan C40. Nah, C37 sampai C40 ini dihitung max-nya, yaitu nilai tertingginya, dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Ini adalah nilai tertinggi dari C37 sampai C40. Kemudian untuk negatifnya, solusi ideal negatifnya menggunakan rumus min yaitu nilai terendah dari kolom C37 sampai C40. C37 sampai C40 ini dihitung lagi dan dicari kolom C37 sampai C40 ini dicari nilai terendahnya dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Ini adalah nilai terendah dari kolom C37 sampai C40 pada tabel nomor 3. Ini untuk mencari solusi ideal negatif pada kriteria C1. Kemudian pada kriteria C2 menggunakan rumus min, yaitu nilai terendah dari D37 sampai D40. Ini ada D37 sampai D40. Ini dicari nilai terendahnya dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Ini adalah nilai terendah dari kolom D37 sampai D40. Kemudian untuk solusi ideal negatifnya menggunakan rumus max, yaitu nilai tertinggi dari kolom D37 sampai D40. Nah, ini dicari nilai tertingginya untuk mencari matriks solusi ideal negatif. Dicari nilai tertingginya dari kolom D37 sampai D40. D40 ini dicari nilai tertingginya. Kemudian untuk kriteria C3
untuk menghitung solusi ideal positifnya dengan menggunakan rumus max, yaitu nilai tertinggi dari kolom E37 sampai dengan E40. E37 sampai dengan E40 ini dicari nilai tertingginya. Pada kolom E37 sampai E40. Kemudian menghasilkan nilai ini merupakan nilai tertinggi dari kolom E37 sampai dengan E40. Kemudian untuk mencari matriks solusi ideal negatif dengan kriteria C3 menggunakan rumus min, yaitu nilai terendah dari kolom E37 sampai dengan E40. E37 sampai dengan E40 ini dicari nilai terendahnya. Menghasilkan nilai sebagai berikut, ini adalah nilai terendah dari kolom E37 sampai dengan E40. Kemudian untuk mencari solusi ideal positif pada kriteria C4 menggunakan rumus max. Max yaitu nilai tertinggi dari F37 sampai dengan F40, kemudian menghasilkan nilai sebagai berikut. Ini adalah nilai tertingginya. Kemudian untuk mencari solusi ideal negatif pada kriteria C4 menggunakan rumus min, yaitu nilai terendah dari F37 sampai dengan F40. Ini adalah nilai terendahnya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Doni Indra Pramana, NIM 2020-53153. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5 dan 6. Nomor 5, menentukan jarak nilai setiap alternatif matriks solusi ideal positif dan negatif. Nah, di sini ada S positif dan S negatif. Ini ada rumusnya S positif dan S negatif. Nah, cara menentukan alternatif K1 ini adalah seperti ini, yaitu sama dengan SQRT kurung buka, ini ya, yang keuntungan C47 dikurangin C37 yang ini, yang K1, terus dikurung tutup pangkat 2 ditambah biaya D47 dikurangin D37 yang ini, kurung tutup pangkat 2, terus ditambah keuntungan yang E47 dikurangi E37 kurung tutup pangkat 2, terus ditambah keuntungan yang F47 dikurangi F37, terus kurung tutup pangkat 2, kurung tutup lagi, terus nanti di enter, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita coba hapus yang ini ya. Nanti saya akan menjelaskan kenapa Nah, ini kenapa ada dolar di sini. Itu agar yang ini, yang positif ya, biar tidak berubah. Yang positif ini, biar keuntungan, biaya keuntungan ini tidak bergeser jika ditarik seperti ini ya. Kita coba enter, nah tarik ke bawah, blok. Nah, langsung jadi ya. Ini rumusnya sama, cuma yang berubah ini, yang berubah menjadi K1, K2, K3, K4. Cuma itu yang berubah. Oke, selanjutnya S negatif ya. S negatif rumusnya sama dengan SQRT kurang buka C37. C37 yang ini kurangin ini ya, karena ini negatif jadi yang ini dikurangin C48 dikasih absolut kurang tutup pangkat 2 ditambah D37 dikurangin D48 kurang tutup pangkat 2 terus ditambah E37 dikurangin E48 kurang tutup pangkat 2 terus tambah F37 dikurangin F48 kurang tutup pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Yang ini juga dikasih absolut biar tidak geser jika ditarik. Oke, kita enter. Hasilnya seperti ini. Kita coba hapus yang ini ya. Nah, seperti ini. Kita cek. Nah, ininya juga ke bawah. K1, K2, K3, K4. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita nomor 6.
Nomor 6 yaitu menghitung kedekatan relatif dan mengurutkan urutan preferensi. Nah, di sini ada kode, ada alternatif namanya. Terus, nah, cara menentukan preferensi ini adalah rumusnya. Nah, ini rumus preferensi yaitu C1 sama dengan S negatif dibagi S negatif ditambah S positif. Nah, jadi seperti ini ya. Preferensi sama dengan ini yang S negatif K1 ya, ini K1 dulu, ini K1 dulu, yang ini dibagi, ini kurung buka dibagi, kurung buka, ini ditambah ini. Jadi ininya klik lagi, kurung tutup, nanti hasilnya nah seperti ini. Terus coba ini dihapus. Ini saya tarik ya. Nah, saya tarik. Ini rumusnya, nah langsung mengikuti K2, ini nanti K3 juga K3, ini K4, seperti itu. Nah, untuk menentukan rankingnya, kita menggunakan rumus sama dengan rank, kurung tutup, nilai yang akan dihitung untuk ranking. Jadi ini adalah nilai yang dihitung untuk ranking ya. Yang ini diklik, kita coba hapus ya. Kita coba sama dengan rank, kita pilih rank, kita pilih rank, kurung buka, yang ini. Nah, kita kasih pemisah argumen ya, titik koma, titik koma. Terus kita pilih referensi angka yang akan dihitung ranking. Kita blok yang ini ya. Kita blok ini sampai ke bawah ini. Nah, setelah itu tekan F4 untuk menjadikan absolut seperti ini. Setelah itu kita kasih pemisah lagi, titik koma. Terus isi 0 ya untuk descending. Oke, jangan lupa kurung tutup. Kita enter. Ini kita coba hapus ya, ini. Ini kan sudah tadi kita membuat ini, kita tarik ke bawah. Nah, sudah jadi. Jadi untuk ranking yang pertama yaitu HNM mendapatkan ranking pertama, ranking kedua Zara, ranking ketiga Uniqlo, ranking keempat Nevada. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.